Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana lihasa wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberi kesempatan dan kesehatan guna untuk menjalankan keseharian kita. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, perkenankan saya selaku moderator pada kelompok 3 pada presentasi kali ini untuk memperkenalkan kelompok 3 terlebih dahulu. Ada Fani Febriani Ilham sebagai pemateri pertama, Reski Amelia selaku sebagai pemateri kedua, Paldi Cinta sebagai pemateri ketiga, dan Hasni Dar Tamrin sebagai pemateri keempat. Adapun materi yang diangkat pada kelompok 3 yaitu sekolah prestasi dan pekerjaan transisi masa, sekolah prestasi remaja dan bekerja dan karir. Baik, untuk mengespresikan waktu saya langsung kepada pemateri pertama untuk memaparkan materinya. Baiklah, langsung saja. Masa transisi sekolah. Masa transisi sekolah terjadi pada remaja saat mereka belum cukup mengembangkan kemampuan menyelesaikan masalah secara mandiri. Salah satunya yaitu dalam menyelesaikan tugas perkembangannya dalam pemilihan karir sesuai dengan prestasinya. Adapun tugas remaja adalah mempersiapkan masa depannya melalui persiapan melanjutkan pendidikan atau mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keinginannya. Masa remaja juga merupakan masa untuk menyiapkan masa depan yang cerah, sehingga sangat penting untuk remaja didampingi dan diarahkan dalam penentuan karirnya. Remaja dalam konteks ini adalah siswa menengah atas yang akan memasuki masa dewasa, di mana mereka dihadapkan pada kenyataan untuk menentukan apakah akan melanjutkan pendidikan atau mencari pekerjaan setelah lulus sekolah. Perencanaan dan penentuan karir yang tepat sangat penting untuk menunjang masa depan remaja tersebut. Apabila perencanaan dan penentuan karir tersebut tidak dilakukan dengan baik, maka siswa tersebut atau remaja tersebut akan mengalami kesulitan dalam menentukan pilihannya setelah lulus sekolah, serta akan mempengaruhi masa depannya. Saya akan melanjutkan pembacaan materi dari teman kelompok saya. B. Prestasi. Prestasi akademik adalah keberhasilan dari kegiatan belajar untuk mengetahui sejauh mana seseorang menguasai bahan pelajaran yang diajarkan, serta mengungkapkan keberhasilan yang dicapai oleh orang tersebut. Wahyuni menjelaskan bahwa prestasi akademik dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal yaitu kemampuan intelektual atau kecerdasan inteligensi, minat, bakat khusus, motivasi untuk berprestasi, sikap, kondisi fisik dan mental, harga diri akademik, dan kemandirian. Sedangkan faktor eksternal yaitu lingkungan sekolah, keluarga, dan faktor situasional. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman kelompok saya. Selanjutnya bagian C, remaja, bekerja, dan karir. Pilihan karir merupakan suatu proses atau aktivitas individu dalam usaha mempersiapkan diri untuk memasukkan karir yang berhubungan dengan pekerjaan melalui suatu rangkaian proses kegiatan yang terarah dan sistematis, sehingga mampu memiliki karir sesuai dengan yang diharapkan oleh siswa. Dalam membuat pilihan karir, yakni langkah awal yang harus kita tempuh adalah mencari informasi mengenai berbagai macam alternatif profesi. Dengan adanya alternatif profesi tersebut, membuat seseorang dengan sangat mudah untuk menetapkan pilihan terbaik dalam karirnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang sudah dibacakan oleh teman kelompok saya. D. Bimbingan konseling karir. Bimbingan karir merupakan
Langkah pemberian bantuan kepada siswa dalam pemenuhan karir siswa. Layanan bimbingan dan konseling karir secara umum dapat diselenggarakan dalam dua bentuk, yaitu dengan pendekatan kelompok dan pendekatan individu. Strategi dalam layanan bimbingan dan konseling karir yaitu 1. Pendekatan kelompok. 2. Pendekatan individu. Adapun layanan bimbingan konseling karir yaitu pertama, layanan orientasi, kedua, layanan informasi, ketiga, layanan penempatan dan penyaluran, keempat, konseling program, dan kelima, layanan bimbingan dan konseling kelompok. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Contoh kasus. Nah, masalah kondisi yang dialami siswa SMA yang akan dihadapkan pada berbagai macam kemungkinan pilihan hidup yang penting seperti pilihan untuk melanjutkan studi, dunia kerja yang sesuai dengan kemampuan bakat dan minat. Dan semua ini menuntut kemandirian dalam menentukan pilihannya. Bagi siswa yang tidak dapat memahami potensi yang dimiliki, diindikasikan siswa juga tidak akan dapat menentukan berbagai macam pilihan karir. Akhirnya akan mengalami masalah yaitu bidang akademik. Tak jarang kebutuhan lapangan tidak sesuai pada realita yang terjadi pada siswa yang mengalami kasus prokrastinasi akademik di masa-masa pembelajaran. Akhirnya, banyak di antara mereka yang menjadikan kemampuan non-akademik sebagai prioritas utama untuk melanjutkan jenjang perguruan tinggi. Maka peran bimbingan dan konseling karir sangatlah fundamental bagi setiap institusi sekolah. Penelitian ini itu bertujuan untuk mengetahui layanan bimbingan dan konseling karir serta wawasan karir bagi siswa umumnya, khususnya siswa prokrastinasi akademik. Nah, dalam penelitian ini kasus yang dialami siswa yaitu pada AT, pada salah satu siswa yang didapat dari penelitian jurnal itu dengan inisial AY. AY adalah anak tunggal dengan karir dengan latar belakang keluarga yang broken home. Sejak kecil disuruh oleh saudaranya dalam pendidikan. AY mendapatkan dukungan moral dan moral yang apa adanya dari kedua orang tua angkatnya, yaitu AY belum memahami bagaimana menentukan perencanaan karir, namun AY ingin mengembangkan hobinya dalam bidang bisnis online. Ditambah kapasitas belajar AY yang rendah dan sikap yang menyepelekan tugas menghantarkan AY tergolong dalam indikator prokrastinasi tinggi. Hingga ini berpengaruh pada 5 mata pelajaran yang tertunda serta nilai yang di bawah kriteria ketuntasan minimal atau disebut KKM, yakni dengan angka 60,66 yaitu sejarah, 40,59 seni penjas, 65-70 itu geografi, dan 65,65 itu sosiologi. Nah, maka perlunya bimbingan karir pada AY karena adanya latar belakang dari keluarga yang broken home sehingga kurangnya minat untuk belajar. Sekian. Baik, itulah tadi materi yang sempat disampaikan oleh kelompok 3. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.